Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya suruh mencatat, nanti akan saya periksa pada pertemuan berikutnya. Sekarang saya jelaskan sedikit apa yang Anda catat kemarin. Ini masalah logaritma. Sini Anda perlu pahami. Nomor 1, pengertian logaritma. Sini pengertian logaritma merupakan invers atau kebalikan dari eksponen. Eksponen itu adalah bentuk perpangkatan, kebalikan dari perpangkatan. Secara umum ditulis kalau A pangkat C sama dengan B, kalau nanti ada soal A pangkat C sama dengan B disuruh rubah menjadi kebentuk logaritma, maka A bilangan pokoknya ini, bilangan pokok A ini menjadi pangkat logaritma B. B ini ambil dari hasil dari pangkat dan sama dengan jawabannya diambil dari pangkatnya C. Nah, kita rubah-rubah saja. A pindah A, tulis log, jawabannya pindah ke B, sama dengan hasilnya diambil dari pangkatnya C. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lihat contoh. Nyatakan bentuk pangkat berikut ke dalam bentuk logaritma. Jadi untuk bagian A, B, C Anda rubah. Ini adalah bentuk pangkat, hasilnya dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat minus 4, kalau minus 4 berarti 1/81. Kalau 3 pangkat 4 itu cuma 81. Kalau 3 pangkat minus 4 berarti ada 1/81. 10 pangkat 4 karena nolnya 4. Nah, kasih saja 1, 2, 3, 4. Khusus 10. Kalau 5 berarti 5 nolnya. Sekarang penyelesaiannya dari bentuk pangkat soalnya Anda rubah ke dalam bentuk logaritma. Gampang. 2 masukkan 2, tulis log, 8 pindahkan, itu sama dengan 3. Nah, untuk yang kedua sama juga bentuknya. 3 pangkat minus 4 sampai dengan 1/81. Tadi bilangan pokok menjadi 3 pindah, tulis log, jawabannya 1/81. Ini sama dengan minus 4. Nah, jadi gampang, pindah-pindahkan saja. Ini pindahkan di sini dan minus 4 pindahkan ke jawabannya. Dari pangkat kita rubah menjadi logaritma. Begitu pula bagian C, 10 pangkat 4 itu nilainya sama dengan 10.000. 10-nya ke atas, tulis log 10.000, nilainya sama dengan 4. Atau bisa juga hilangkan saja bilangan pokoknya, langsung tulis saja log dari 10.000 itu sama dengan 4. Bisa seperti ini atau bisa langsung seperti ini. Nah, ini adalah perubahan dari bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Pindahkan saja. Nah, itu tadi contoh yang pertama untuk pengertian pokok bahasan logaritma. Sekarang yang kedua, sifat-sifatnya. Apa fungsi dari sifat-sifat ini? Anda nanti baca. Fungsi dari sifat-sifat logaritma adalah perubahan. Nah, kalau nanti ada soal P log A kali B, maka cara kerjanya P log A ditambah P log B. Cara kerjanya, perubahannya atau sama dengan. Nah, begitu sifat kedua juga. Perubahannya kalau dia pembagian, maka cara kerjanya nanti atau sama dengan pengurangan. Nah, karena banyak sifat-sifat, nah, lihat di depannya sampai dengan sifat ke 10. Nanti ada fungsinya ini, nanti Anda baca, oh kenapa bisa berubah? Oh ternyata dia ikuti sifat ketiga misalnya, atau sifat keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau nanti ada soal A
ketemu dengan misalnya 2 log 3, maka langsung saja ambil duanya. Nah, apa yang ada di sini itulah jawabannya. Nah, sama nanti apapun misalnya 5 log 1 itu pasti bernilai 0 kalau dia log 1. Kalau A, apapun A, 5 contoh 5 log 5 berarti nilainya sama dengan 1. Nah, inilah gunanya pembuktian atau sifat-sifatnya dipedomani nanti pada saat pengerjaan. Nah, sekarang kita lihat dari soal di bawah ini dengan menggunakan atau mengikuti sifat-sifat dari 1 sampai dengan sifat 10. Nomor 1. Tentukan nilai berikut. A 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Bagian A kita bahas dulu satu-satu. Ini adalah soal, pindah ke atas. Ini cara kerjanya. Kalau sama-sama 2 log, tadi ada sifat-sifatnya. Kalau dia penambahan, maka cara kerjanya pengalian. Begitu pula kalau soalnya pengalian, maka cara kerjanya penambahan. Kalau dia soalnya penambahan, maka cara kerjanya perkalian. Nah, kita lihat dari sifat 1. Nah, sekarang di sini karena penambahan, maka kalau sama 2 log, maka dikali 24. Kalau dia tambah berarti di sini dikali, rubah kali 3 per. Kalau dia pengurangan maka cara kerjanya pembagian. Nah, 2 log 24 dikali 3 itu sama dengan 72. 72 dibagi 9 itu dapat 8. Nah, sekarang 8 ini dipangkatkan. 2 log 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ya. Syarat yang tadi kalau 2 log 2 itu bernilai 1. 1 dikali 3 itu sama dengan 3. Nah, lihat kalau tadi syaratnya kalau A sama-sama A log A itu bernilai 1. Nah, di sini sama. 2 log 2 bernilai 1. 1 dikali 3 berarti 3. Untuk yang soal yang ke bagian B, log 5 ditambah log 4 dikurang log 2 ditambah log 10. Langsung saja karena tidak ada 2 log atau 3 log, masing-masing tidak mempunyai log. Nah, tinggal masukkan saja kalau dia bentuknya tambah, cara kerjanya pengalian. Nah, di sini juga tambah, cara kerjanya kalau dia per maka per 2, kalau di sini tambah lagi berarti kita kali. Tambah 5 dikali 4 dikali 10 dibagi 2. 5 kali 4 20. 20 kali 10 itu 200. 200 bagi 2 maka dia dapatlah log 100. Nah, ini sama dengan 2. Lihat saja nolnya, kalau 100 berarti 1 2, langsung saja 2. Jadi untuk bagian A, B dan C sama cara kerjanya. Untuk sementara ini untuk bagian A saja perlu dipahami dengan bagian B. Nanti soal yang saya kasih berpedoman dari contoh soal bagian A dengan bagian B. Untuk soal di rumah nanti saya jelaskan berikutnya yang di belakangnya. Untuk soal di rumah, tentukanlah nilai logaritma untuk 3 log 27 ditambah 3 log 6 dikurang 3 log 2. Dan untuk bagian B nya juga yang saling kari ada 2.
log 10 ditambah log 2 dikurang log 4 ditambah log 20. Nah, ini nanti cara kerjanya untuk bagian ini, untuk bagian A dan B. Anda lihat di contoh yang sebelumnya. Untuk bagian A dan B sama cara kerjanya. Demikianlah untuk penjelasan kali ini. Saya terima jawabannya minggu depan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.